Oke, balik lagi dengan saya di review produk Alten. Pada kesempatan kali ini Alten tuh ngeluarin produk terbaru coffee grinder dengan tipe kopi, ya kan? Yuk kita coba langsung buka aja. Isinya ada apa aja? Sebentar. Nah, pas pertama kita buka kita langsung dapat manual book. Itu ngejelasin parts-partsnya apa aja, sama ada beberapa urutan pemasangan pembagian mesin segala macam itu. Next. Nah, ini kita dapat seperti kita lihat di sini. Di sini kita dapat satu hooper warna hitam dengan ada sedikit transparansi, jadi kita bisa lihat nih kopinya udah tinggal seberapa banyak. Nah, sama satu lagi kita dapat ini buat dipasang biar nanti ketika kita ngegiling itu kopinya nggak kental lagi ke atas. Jadi ketika kita masukin si kopinya bakal mantul di sini, bakal jatuh, nggak keluar lagi dari si hooper, kurang lebih seperti itu. Ntar kita saya pasang dulu. Nah, kurang lebih nanti seperti ini kalau kelihatan dari atas seperti ini. Nah, sama ini juga nih, kita dapat satu tempat buat ngambil si biji kopi. Kan kita kalau misalnya kita nanti ke depannya memakai untuk keperluan bar ataupun kayak kedai, mungkin kafe ataupun apapun itu, kita kan harus membutuhkan satu tempat untuk scale kopi ya, atau nimbang kopinya dulu. Jadi ini kita ada dapat dua. Walaupun satu tempat ini dapat dua, yang ini bisa kita pakai buat biji kopinya. Jadi biji kopi ditaruh di sini, yang ini ditaruh di bawah untuk mendapatkan hasil kopi yang sudah digiling, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita mulai untuk giling, coba kita lihat lagi produknya seperti apa. Di bagian green size, di sini terlihat nih ada indikator-indikator tertentu yang menyebutkan fine, medium, dan juga coarse. Fine medium coarse itu apa sih? Fine medium coarse itu sebenarnya tentang seberapa kasar sampai seberapa halus dari hasil gilingan kopi. Seperti yang kita tahu, fine itu halus, mediumnya di medium, coarse itu kasar. Sesuai kebutuhan masing-masing, seperti yang kita tahu, kalau fine itu untuk kebutuhan espresso mesin, medium itu untuk kopi yang menggunakan dripper, sama yang coarse itu untuk yang seperti kurang lebih kayak Vietnam drip seperti itu, teman-teman. Oke, next kita bahas untuk masalah kelistrikan. Kelistrikan untuk penggunaan listrik yang dibutuhkan kurang lebih 100 watt. Jadi untuk rumahan pun ini bisa mendukung. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang udah terlalu bosan dengan kopi saset, terus udah mulai penasaran, gue coba iseng mau ngebrew di rumah, itu udah bisa banget. Dengan Alten tipe kopi ini itu ngebantu banget teman-teman yang punya hobi kopi, yang suka eksplor kopi, karena kita tahu kan kopi juga rasanya bisa kita eksplor sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, ini coba kita tes tanpa ada hooper, kita tes suaranya. Soalnya di kardusnya pun dia ngakunya ada dual grinding noise reduction bearing. Jadi ini sebenarnya untuk mengurangi keberisikan. Coba kita nyalain seberapa halusnya suaranya atau tidak seberisik apa. Nah, hampir no voice kan, hampir suaranya itu benar-benar halus. Jadi bener di sini udah hampir nggak ada suara. Itu kurang lebih, teman-teman. Oke, coba sekarang kita pasang hoopernya. Kita pasang hoopernya. Sudah, coba kita langsung. Nah, ini yang tadi yang saya bilang kita praktekin seperti apa. Sini udah ada
bola beans. Beans bisa menggunakan yang depannya ini. Untuk yang hasil giling pakai tempat yang ini. Coba kita mulai, kita taruh sebelah sini dulu. Kita akan coba di bagian yang fine, yang paling halus. Yang paling halus dulu. Asik, kita mulai. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk yang fine kurang lebih sehalus ini. Udah cukup buat menggunakan espresso mesin yang kita bisa pakai di espresso mesin, karena kita yang seperti kita tahu untuk espresso mesin kita tuh butuh tingkat kehalusan yang lumayan tinggi. Next, coba saya flash dulu. Kita coba yang di medium. Untuk keadaan tertentu, setelah misalnya kayak dari fine ke medium, kita merubah green size, pastikan kita buang beberapa biji kopi, karena itu emang udah pasti untuk menghindari adanya di sini tuh takutnya masih ada biji-biji kopi yang tertinggal. Green size yang tertinggal di sebelah sini, jadi kita nge-flash dulu istilahnya sekitar 3 sampai 6 biji kopi kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Hasil yang medium, partikelnya udah kelihatan kan, yang ini halus sangat kecil, yang ini sudah mulai kelihatan agak besar. Nah, habis itu kita coba mulai ke yang coarse, kita coba geser ke yang coarse yang paling kasar gitu teman-teman. Coba sebentar ya. Jangan lupa kita flash dulu karena kita merubah grain size. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sudah di flash, tapi alangkah lebih baik di flash dulu untuk menyamakan semua partikel-partikel kopi yang akan diseduh. Karena seperti yang kita tahu, ya kalau mungkin test bud dari teman-teman sangat sensitif, ada beberapa partikel yang berbeda, itu akan merubah rasa sih, kurang lebih gitu. Dulu. Sekarang kita coba ke yang paling dasar.
dari 3 green size yang berbeda ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan ya. Yang fine itu sangat halus, yang medium tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus, dan yang di coarse kita melihat partikelnya masih sangat-sangat besar. Terus bedanya apa sih Kak? Itu satu sama lain sebenarnya nggak ada bedanya, tergantung kebutuhan masing-masing dari proses pembuatan kopinya. Kalau misalnya kita membutuhkan yang halus seperti espresso mesin, disarankan ke fine. Kalau misalnya untuk dripper segala macam bisa ke arah yang medium. Kalau misalnya untuk yang menggunakan metode seperti sifon, kita bisa pakai yang kasar seperti ini. Kurang lebih segitu teman-teman. Sesuai kebutuhan alat-alat pembuatan kopinya aja sih. Balik lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi ke sebelah sini, sorry. Bentar. Nah, dari kopi ini kita lihat nih. Kita coba ambil kasar ya, beberapa. Ini tuh ngebantu banget, si kopi itu udah mulai membantu, memang udah ngebantu untuk stabil si partikel-partikelnya. Jadi ketika kita milih kasar, nanti ukurannya kurang lebih akan sama semua di titik yang kasar. Dan untuk yang medium ya sama yang seperti kita lihat, kekasarannya juga sama semuanya gitu. Jadi ada istilah ya, emang semua mesin kopi bisa ngegiling dari halus sampai kasar, tapi nggak semua mesin kopi itu bisa stabil pengeluaran untuk masalah grindingnya atau penggilingannya. Nah, seperti kita lihat juga tuh, konsistensi dari partikel-partikel yang dikeluarkan setelah menggiling kopi itu udah mendukung banget, karena semakin seragam penggilingannya akan semakin sama, akan mempengaruhi rasa dari si kopi yang nanti kita buat. Kurang lebih sih gitu teman-teman. Oke, karena kita udah coba semua kurang lebih itu ya, sama ini sih paling satu saran lagi untuk masalah perawatan setelah pemakaian, dibiasakan di vakum, di sebelah sini di vakum ataupun bisa ditiup. Yang penting jangan sampai ada partikel-partikel kopi yang tertinggal di sebelah sini. Oke lah, kalau kita misalnya bisa bilang biji kopi yang hari ini dan besok kita pakai itu sama, ya itu nggak masalah. Tapi bila biji kopi yang hari ini dan besok itu berbeda, itu yang harus dibersihin dulu. Kenapa? Karena takutnya nanti ada partikel-partikel kopi yang di hari kemarin itu akan tercampur, jadi akan mengganggu rasa. Kurang lebih sih seperti itu aja. Nah, kita coba sekarang lihat detail-detailnya dulu nih. Untuk di sini ada merek Carlton-nya itu sendiri, tipe Carlton, merek Carlton, tipe kopi, ya kan? Sama finishingnya pun bisa kita lihat di sebelah sini. Oh, semuanya udah rapi. Kita lihat di bagian dalamnya pun di letak mata pisaunya, finishingnya sudah mulai rapi, sudah rapi semua. Pun dari bupernya warna hitam dengan sedikit transparansi, menambahkan sedikit kesan elegan. Dan untuk tempat penampung kopinya ini semuanya full stainless. Nah, kurang lebih seperti ini akan sangat menambahkan nilai eksklusif ketika penggunaan. Kurang lebih sih seperti itu.